Putar aja deh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara semua, kawan-kawan semua. Mudah-mudahan pertemuan kedua ini kita masih di bawah nikmat Allah SWT berupa terhindar dari pandemi COVID-19, ya, sehingga kita bisa bertemu ya di ruang maya ini. Dan sebagai pendahuluan informasi awal, ya, tugas evaluasi 1 sebagian besar sudah saya koreksi ya sampai hari Jumat kemarin. Kalau lewat dari hari itu nampaknya belum. Kalau ada yang belum ada keluar nilainya, maka itu tandanya belum saya koreksi ya. Nah, tugas 1 kemarin cukup mudah sebenarnya, hanya membuat esai. Esai itu adalah semacam rangkuman singkat begitu ya, dari materi pendahuluan kita yang terdiri dari sistem bilangan real, kemudian ketaksamaan, ya, kemudian nilai mutlak, akar kuadrat, sampai kepada grafik persamaan. Ya. Ada yang sampai sana, ya mungkin barangkali penjelasan saya belum komprehensif, tapi tidak apa-apa. Artinya teman-teman sudah berhasil melalui evaluasi 1 sebagian besar, tidak ada masalah, ya. Nanti akan ada evaluasi 2. Nah, untuk hari ini materi kita masih sama, ya. Saya coba share dulu. Share screen saya, ya. Nampak ya? Kalau nampak, acungkan jempol. Ya. Ini topik yang akan kita lalui pada minggu ini, ya ini selesai dalam 1 minggu, yaitu topik tentang fungsi dan limit. Ya, adapun tujuan yang ingin dicapai, ya pada topik kedua ini tentang fungsi dan limit, itu adalah berkaitan dengan yang pertama. Anda bisa atau mampu menjelaskan tentang fungsi dan operasi fungsi. Nah, ini harus bisa ya, menjelaskan tentang fungsi dan operasi fungsinya. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan fungsi trigonometri. Nah, ini tujuan yang keduanya ya. Jadi saya yakin kalau kita bicara tentang trigonometri, Anda pasti sudah pernah mendapatkannya ya. Ada namanya sudut sin, kosinus, ya, apalagi itu tangen, ya, dan seterusnya. Dan itu sangat terlibat sekali dalam pembelajaran kita di fisika. Ya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mampu menjelaskan tentang limit dan teorema limit. Ini. Ya, masih sama bukunya yang digunakan adalah kalkulus. Kalau buku saya itu adalah kalkulus edisi ke-8 jilid 1. Pengarangnya adalah Edwin J. Purcell dan kawan-kawan. Kalau penerbitnya Erlangga, ya. Dan bagian-bagian tertentu itu sudah saya share di sistem learning management kita ini. Ya. Ini tujuan kita. Mudah-mudahan secara singkat nanti bisa kita selesaikan tujuan ini ya untuk bisa Anda pelajari. Kemudian step selanjutnya ini ada absensi ya. Absensi tolong sekali lagi Anda absen saja. Caranya sama ya. Ini sudah saya bahasa Indonesiakan ya. Kemarin itu ada sedikit kekeliruan kayaknya karena bahasa Inggris gitu ya. Nah, ini misalnya ini hari yang kemarin ya. Jadi kalau P itu hadir ya. Kalau L itu terlambat ya. Kalau apa lagi kemarin ya? P saya cek dulu sini. Nah, ini PLEL
ini hadir, ini terlambat, ini sakit, ya. Ini alfa. Ya kalau alfa nggak mungkin dia ngeklik kan gitu ya. Jadi kalau dua ini saja ya, Anda isi P, kalau hadir ya P lah. Terlambat nggak apa-apa lah. Ya, diisi aja. Ini absennya ya. Oke, silakan nanti sambil perkuliahan diisi ya. Nah, diisi dengan sendirinya. Klik aja sini. Klik gitu ya. Nah, kemudian setelah absensi Anda isi ya. Di sini ada webinar 1, ini sedang kita laksanakan. Nah, kemudian ada materinya ya. Materi webinar itu ini. Ini Anda klik saja ya, yang akan saya sampaikan. Oke. Kita tunggu. Tinggal klik aja, nanti download dengan sendirinya ya. Kemudian ada materi topik 2, ini sama. Ini materi tambahan bacaan. Kalau ini materi PPT yang akan saya sampaikan, ini materi tambahan berupa bacaan dari bukunya kalkulus ya. Kalkulus yang saya sebutkan tadi ya, yaitu di bab fungsi dan limit. Ya, sudah saya potong-potong, ini bisa Anda baca nanti. Di-download saja. Ya. Kemudian ada materi tambahan dari pengajar-pengajar lain, ya ini dari ITB saya ambilkan di sini, ya Anda bisa lihat nanti. Ini bisa diulang-ulang ya, nggak selesai, nggak mesti selesai sekarang, bisa diulang-ulang. Kemudian ada ruang diskusi. Nah, ruang diskusi ini tempat bertanya, istilahnya chatting. Selama 1 minggu ini kalau Anda punya masalah, ya tanyain aja di sini, gitu ya. Ya, boleh apa saja. Nanti ada evaluasi. Nah, itu gambaran, sekali lagi gambarannya pelaksanaan perkuliahan kita untuk topik kedua ini. Ya, kenapa lama banget ini? Saya skip saja lah langsung ke sini. Oke. Nah, dari yang itu sistemnya ya, sekali lagi, sistemnya itu bisa Anda ulang-ulang dalam kurun waktu 1 minggu, karena sesuai dengan kemarin, kalau yang namanya SKS itu seperti itu. Ya, jangan terlalu mengandalkan dosennya. Nah, ini dia. Pertemuan kita hari ini, ya walaupun mungkin tiga tujuan tadi tidak semuanya bisa dipenuhi dalam tatap muka ini, ya wajar ya, waktunya kan terbatas kalau tatap muka. Tapi mudah-mudahan Anda bisa mencoba lagi nanti dengan mandiri, ya. Saya coba presentasi. Nah, Anda bisa melihat PPT saya? Jempol? Bisa. Ya, cukup jempol aja kalau bisa. Oke. Kita bicara tentang sebenarnya judulnya ini limit atau fungsi dan limit ya, bukan limit fungsi ini. Nanti ada sih gabungan, sorry. Ini judulnya terpisah ini sebenarnya, harusnya gitu ya. Mana pena saya? Oke. Nah, ini tadi ya. Harusnya limit atau fungsi dan limit ya, bisa Anda baca ya. Tapi enggak apa-apa lah, itu sekedar judul. Ya. Nah, sekarang kita bicara apa itu limit. Limit itu bahasa mudahnya, ini ya, saya ganti warna deh, yang merah, terus agak tebal biar enak. Ya, itu menurut Kamus Bahasa Indonesia, itu adalah yang pertama batas, oh bukan merah ya. Ini. Yang kedua membatasi, ketiga mempersempit, atau mendekatkan. Ya, ini arti dari kata limit. Ya. Jadi kalau kita bicara limitnya kapan tugas itu?
Hari Jumat jam 23.59. Nah, itu limit tuh, batasnya. Kan gitu. Jadi limit itu bahasa mudahnya bisa kita artikan sebagai batas, membatasi, mempersempit atau mendekatkan, ya. Nah, ini kemarin kita sudah bicara yang namanya sistem bilangan real. Kalau Anda bicara sistem bilangan real, ada garis bilangan. Ya, ada garis bilangan begini ya. Ini sumbu Y, di sini sumbu X. Ya. Nih, ini pertemuannya di koordinat, ini di koordinat 0,0. Ya, nih. Anda barangkali sudah baca ya. Di koordinat ini adalah 0,0 kemarin kita bicara. Nah, ketika kita bicara limit, nanti sebenarnya juga bicara di sini, ya, sistem koordinat ini. Ya. Jangan sampai dilupakan sistem koordinat ini maksud saya. Mana itu sumbu X, mana itu sumbu Y-nya. Ini masih 2 dimensi kalau di matematika dasar. Kalau kita nanti bicara di lebih lanjut, ya, ada namanya 3 dimensi, ya, itu lebih lagi, ada sumbu ketiganya, begini dia. Nah, sini X, ya, sini Y, di sini adalah Z. Nah, biasanya begitu. Nah, ini 3 dimensi. Kalau ini masih bicara kita dua dimensi. Oke. Saya lanjutkan. Nah. Oke. Kalau kita bicara limit tadi, maaf, saya hapus dulu. Ya. Kita bicara limit. Aduh. Ini. Orang itu seringkali, ya, dihadapkan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan pendekatan suatu nilai atau besaran, ya. Nih, contoh misalnya, Siti rumahnya itu dekat dengan rumah Ima Setiani, misal ya, misal. Atau misalnya Fitiah Tihia Utami berkawan akrab dengan Nur Halilah misalnya. Ya, bisa dipahami ya. Sekarang pertanyaannya, seberapa dekat rumah Siti dengan Ima tadi? Coba, ada yang mau menjawab? Hidupkan ininya. Mbak Siti misalnya? Tidak tahu, Pak. Oh, Tidak belum pasti. tahu ya, karena belum kenal kan. Kalau tatap muka kan bisa langsung tanya-tanya gitu ya. Tapi kaitannya dengan itu, katakanlah misalnya sama-sama dari Muko-Muko misalnya, berdua ini. Satu di Ipuh, satunya di mana ya? Tunggang misalnya. Kan kalau kita lihat dari Bengkulu, Tunggang dengan Ipuh itu dekat. Tapi kalau kita datangi ke sana, jauh gitu. Ya, kalau teman-teman yang lain nggak tahu kondisi geografi, ya nggak apa-apa lah, itu contoh aja gitu. Atau misalnya begini pertanyaannya, ya, Mbak Ima itu duduknya berdekatan dengan Mbak Nur Halilah misalnya. Duduknya. Tapi seberapa dekat dia duduk, ada yang tahu? Kan gitu pertanyaannya. Nah, itulah yang disebut dengan permasalahan-permasalahan dalam sehari-hari, ya. Contohnya itu, ya. Masih banyak sih contoh-contoh yang lain, ya. Kita lihat contohnya. Ini contohnya, ya. Ketika hari sudah mendekati senja, datanglah yang ditunggu-tunggu. Ya.
mendekati senja. Jam berapa itu coba? Ada yang bisa menjawab? Senja itu jam berapa? Itu jam 5:30. 5:30, oke, Mbak Nur. Yang lain? Ada yang mengatakan senja itu adalah 5:30. 5:30 itu 05 atau 17.30. Nah, kalau saya sebut 17.35, salah nggak saya? Tidak. Enggak, Pak. Enggak. Masih senja juga. Gitu kan. Atau jam 18 kurang 5 menit misalnya. Apakah saya salah? Tidak. Tapi berapa dekatnya nilai itu dengan namanya senja, kita tidak tahu. Ya. Sama dengan orang fisika itu begini. Kalau ngomong ketika kita bicara yang namanya hukum aksi bukan hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton itu persamaan matematikanya kan M sama dengan M dikali A. Kan gitu? Mungkin Anda kemarin belajar dengan Pak Eko lah ya. Saya sedikit banyak nguping gitu. F sama dengan M dikali A. A itu percepatan, M itu massa, F itu gaya. Pertanyaannya, rumus itu bisa digunakan jika apa? Kan gitu. Bisa nggak digunakan di dalam dunia nyata? Bisa. Dengan catatan kita eliminasi beberapa variabel pengganggu. Misalnya gaya gesek dengan udara, nggak diperhitungkan karena saking kecilnya misalnya. Nah itulah yang disebut konsep limit. Ya, mendekati. Oke, yang ketiga misalnya. Nilai ujian matematika Anton hampir 9. Apakah nilai Anton 9? Belum. Belum. Tidak, belum. Tapi hampir kan? Belum, Pak. Iya, Mendekati hampir 9. Nah, itu. Dan masih banyak lagi. Nah, dari sekian banyak pertanyaan di atas, ya kini timbul pertanyaan ini. Ya, timbul pertanyaan. Seberapa dekat, seberapa mendekati, seberapa hampirnya besaran-besaran yang kita sebut atau nilai yang kita nyatakan tadi itu dengan kenyataan. Ya. Nah, atau dengan nilai yang sebenarnya, ya. Oke. Nah, bisa saja, ya, saya sebutkan tadi, bisa saja kita tidak tahu ya, kita tidak tahu yang namanya letak, berat atau nilai yang sesungguhnya. Ya, dari apa yang sudah kita dengar. Tapi kita tahu seberapa dekat nilai yang mendekatinya. Nah, oke ya. Oke. Masalah yang lain. Nah, ini. Kita seringkali ya ketemu dengan permasalahan yang seperti ini. Contoh misalnya, kita punya lingkaran ini, ya lingkaran gambar yang pertama. Anda diminta menentukan berapa luas lingkaran ini. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Pertama saya akan gambar segitiga sama sisi. Nih, saya gambar nih. Ya. Nih. Ini ya, ini saya gambar di sini nih. Saya kasih merah-merah di sini. Ya. Sama sisi. Tapi apa akibatnya dari gambaran saya ini? Saya punya ruang. Ini, yang merupakan sisa dari segitiga ini. Kalau ditanya, berapa luasnya? Luasnya adalah seluas segitiga sama sisi ini. Tapi untuk sisi luarnya saya nggak tahu. Ya. Kalau kita dekati luas lingkaran ini dengan segitiga sama sisi. Kemudian saya dekati dia dengan segitiga yang, dengan segi 4, ya tentu sama sisinya, yang kita sebut dengan persegi, yang sama sisinya apa namanya?
Ini sama Persegi, sisinya apa Pak. namanya? Persegi, Pak. Ya Ya, persegi. persegi. Kalau beda namanya persegi panjang kan gitu. Saya mau tanya itu tadi. Ya, sama. Nih, sisi dalamnya selesai. Tapi masih saya punya sisa. 1, 2, 3, 4. Berapa totalnya? Oke, saya punya nih, luasnya adalah seluas persegi ini. Tapi saya nggak tahu berapa sisanya. Oh, kalau gitu saya buat aja segi lagi yang lain. Saya buat segi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6. Ya. Saya buat dia segi 6. Nih. Sehingga apa? Saya punya luasan yang lebih real lagi. Tapi masih ada sisa. Nih sisanya. Nih. Oh, kalau gitu saya buat aja segi yang banyak. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi saya masih punya sisa. Masih ada sisa nih. Nah, dan seterusnya sampai saya bisa membuat segi-segi lain. Ya. Nah, artinya apa? Semakin banyak kita buat n segi, ini n segi, maka kita akan mendapatkan luas yang mendekati luas lingkaran. Itulah yang disebut dengan limit sekali lagi. Ya. Jadi ketika Anda diminta mengukur berapa luas lingkaran itu dengan bantuan seperti ini, maka kita buat aja segi-segi. Semakin besar n-nya untuk seginya ini, ya, maka akan mendapatkan luas lingkaran yang mendekati kenyataan, walaupun sekali lagi masih ada sisanya yang sedikit-sedikit. Nah, itu konsep limit. Oke, selanjutnya, ya, nih, contoh-contoh lain. Nah, ini ya, masalah penjumlahan nih. Saya yakin Anda kalau ini gampang sekali ya. Setengah tambah seperempat berapa hasilnya? Ya 3/4 ya. Enggak mungkin. Contohnya salah kan gitu ya. Kemudian ditambah lagi. Setengah ditambah 1/4 tambah 1/8. Berapa hasilnya? 7/8. Ya. Ditambah lagi dengan 1/16. Berapa hasilnya? 15/16. Dari gambar ini, Anda bisa menyimpulkan? Nih. Setengah tambah 1/4, 3/4. Tambahin 1/8, 7/8. Tambahin 1/16, 15/16. Kira-kira apa yang terjadi? Apabila ditambahkan dengan 1/2 pangkat n, maka nilainya akan semakin mendekati 1. Oke, good. Ya. Ya. Bagus banget itu. Jadi ketika kita tambahin semua sampai dengan n-nya, ini nanti nilainya akan mendekati 1, yaitu dari mana nanti? 1. Ya. Per berapa nanti hasilnya 1. Semakin Anda bisa, ini semakin dekat dengan nilai 1. Itulah yang disebut dengan limit. Ya, yang lain bisa ya. Ini contoh penjumlahan. Oke, next. Lagi di sini juga sama, ya. Sama kesimpulan akhirnya tadi. Kalau kita bisa sampai seperti ini, 1/2n, nanti tetap hasilnya juga akan mendekati angka 1. Mohon maaf, ada telepon masuk. Halo, Assalamualaikum. Kenapa? Terus? Jam 12. Ya nanti. Oke ya, lagi kuliah aku. Jam 12. Yo. Oke, ya. Nih,
hasil akhirnya nih. Ini kalau kita terus lakukan, maka hasilnya akan mendekati 1. Ya, betul Mbak Sabitri tadi. Oke. Nah, contoh masalah mekanika sekarang. Ini masalah mekanika. Berarti Anda sering lah ini ya. Misalnya Anda pergi ke kampus. Misalnya, ke kampus nggak boleh ya. Lockdown kampus kita. Pergi kemana ya? Ke pasar lah ya. Ke pasar juga nggak boleh. Kemana perginya ini kira-kira? Ya pokoknya pergilah gitu ya. Anda pergi dengan menggunakan sepeda motor dari rumah jam 7. Ini berangkat dari rumah jam 7. Kemudian sampai ke tempat tujuan jam 7.30. Kebetulan jarak Anda dari rumah ke tempat Anda tadi itu 15 kilometer. Nah, berapa kecepatannya? Ya, tentu kalau kita bicara itu mudah sekali ya. Jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu. Ini bicara dengan kecepatan. Jaraknya 15 km, waktunya setengah jam atau 30 menit ya. Maka kecepatan rata-ratanya adalah 30 km per jam. Ya. Nah, apakah dari jam 7 sampai jam 7.30 tadi Anda berkendara itu langsung 30 km per jam? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa tidak? Karena dia dari nol dulu baru naik gitu. Ya, dari nol ya. Baru Karena dari berhenti, iya. dari diam. Terus digas motornya. Terus mungkin Anda pembalap kayak Valentino Rossi gitu mungkin ya. Langsung digas karena jalannya lurus gitu. Kecepatannya 100 km per jam. Nah, kemudian ada apa ya? Sapi mau nyebrang lah, katakanlah begitu. Ngerem. Nah, ngerem, berhenti dulu. Nol lagi kan gitu. Nah, apa ini sebenarnya? Nih, kita bicara apa ini? Limit. Iya, artinya selama kalau kita ambil kecepatannya mulai dari jam 7 sampai jam 7.30 tadi, itu hanya 30 km per jam. Gitu. Ya, itu disebut dengan konsep limit. Ya. Jadi banyak tadi di matematika ada, di kehidupan sehari-hari ada, di mekanika ada ya. Atau secara umum misalnya, kita buat persamaan. Ini secara umum. Apabila pada pukul 7 lebih, 7 menit, jam 7 lebih, katakanlah T menit, kita buat variabelnya, orang tersebut telah menempuh jarak X, ya. Karena kita nggak tahu jaraknya, kita sebut sebagai X, maka kecepatan orang tersebut adalah X per T kilometer per menit. Ya, ini kilometer per menit. Nah, karena tadi itu adalah kita buat 60 untuk menjadikan dia jam, maka menit 1 jam itu 60 menit ya. Maka dibagi di sini, sepernya. Kalau di sini jam, maka 60-nya naik. Menjadi 60 X per T. Nah, ini persamaan umumnya. Nah, kalau Anda bisa tahu persamaan ini, ya silahkan. Di menit keberapa saja, Anda bisa tahu kira-kira kecepatan Anda tadi itu waktu ngebut, misalnya karena jalannya lurus tadi, atau waktu berhenti tadi berapa. Nah, gitu. Ya, ini persamaannya. Kaitannya, tentu ini juga berkaitan dengan pendekatan pada titik itu, yang kita sebut dengan konsep limit. Oke. Nah, sekarang kaitannya dengan persamaan tadi, berapa sebenarnya kecepatan Anda saat berkendaraan ya, ketika jam 7 lebih T menit. Nah, karena kita bicara lebih, di dalam konsep matematika itu ada yang namanya selang. Ya, selang. Bukan selang air ya, nanti selang air pula kan gitu. Selang. Ya kalau kita bicara tentang selang waktu, ya ini ada selang waktu. Biasa disimbolkan dengan delta. Nah, ini disebut dengan selang.
Sehingga kalau ditanya 7 lebih T menit, maka ada selang waktu sebesar delta T. Yang Anda tempuh jarak tentu sebesar delta X. Nah, ini kalau sudah bentuk begini, pasti Anda ingat tadi yang penjumlahan per tadi. Nah, kalau penjumlahan per tadi, ujung-ujungnya juga, ya, kalau selang, sekali lagi saya balik ke selang, katakanlah selang waktu itu saya ambil T. Ini saya punya garis bilangan. Di sini ada T1, kemudian di sini ada T2. Maka selangnya mana? Ini ke sini. Ini disebut selang. Nah, kalau selang ini saya persempit selangnya. Ini T ini bergerak ke sini. Ya. Ini juga bergerak ke sini. Ya. Maka jarak waktu T1 dan T2-nya bagaimana? Lebih sama. Dekat ya. Kalau ini tadi kan waktunya sekian deltanya. Berarti ini deltanya akan menjadi semakin sempit delta T-nya. Nih. Kalau Anda bisa dekat sekali tanpa menyentuh, maka deltanya nanti itu akan mendekati nilai 0/0. Ya. Dekat tapi tidak menyentuh. Nah, itu. Kalau Anda bisa menerapkan konsep dekat tapi tidak bisa menyentuh, silakan pacaran. Ya. Jangan pacaran dulu ya. Pacaran itu nggak memenuhi asas limit dia itu. Dia sudah menyentuh, ngobok-ngobok lagi. Hatinya diobok-obok gitu ya. Ya, jadi kita kalau ini harus mengikuti syaratnya kalau ditanya ya, Mas siapa tadi? Nggak nampak wajahnya. Kalau nggak ini lagi, asal kamu mau mengikuti konsep limit, saya terima. Kalau boncengan bermotor harus ada jarak kan gitu. Kalau duduk berdua ada jarak. Nah, itu dekat tapi harus ada jarak. Itu limitnya. Ya, jaraknya tidak boleh bersentuhan ya. Oke. Nah, sekarang seberapa dekat nilai itu, itu yang menjadi permasalahan kita. Itu yang bisa kita tentukan. Ya. Disitulah disebut dengan konsep limit. Oke. Nah, kaitan dengan persamaan ini, ya, tadi kalau tadi ya delta X per delta T, kecepatan, mirip dengan itu, dalam kalkulus itu ada yang namanya nilai kemiringan suatu garis. Ya. Atau simbolnya dengan delta Y, delta X. Atau kalau sudah nanti familiar, lambangnya M. Ya. Slope, kemiringan. Ya. Kaitannya penting ini nanti. Ya, ada kemiringan itu 0, ada kemiringan itu negatif, ada kemiringan itu positif. Ya, itu kemiringan namanya. Kaitannya dengan itu nanti. Ya. Oke. Pada kenyataannya, nilai sebenarnya dari kemiringan itu sulit untuk ditentukan. Ya. Tetapi nilai pendekatannya itu dapat ditentukan dengan mudah. Ya. Dengan menggunakan konsep limit. Ya. Anda buat limit sedekat mungkin dengan titik itu, maka nanti Anda akan dapat yang namanya kemiringan. Ya. Oke. Nah, konsep menentukan pendekatannya, nilai pendekatan ini, nilai yang disebut dengan konsep dasar dari limit. Jadi sampai di sini, mudah-mudahan Anda bisa paham apa yang dimaksud dengan konsep limit. Ya, konsep limit itu adalah pendekatan yang digunakan dalam kalkulus nanti kaitannya dengan kemiringan, ya, kaitannya dengan kemiringan, bagaimana menentukannya. Oke. Tentu, ya sekali lagi, harus dalam kelompok bilangan rasional,
Ya, jangan bilangan irasional. Kalau irasional itu akan sulit kita bicarakan. Ya, harus dalam kelompok bilangan rasional dan harus dalam barisan bilangan rasional. Ya, kita yang II itu nantilah, ya, belum saatnya. Oke, ini saya skip saja, nanti bisa dibaca. Ya, kemarin sudah, ini hanya pengulangan saja. Nah, sekarang itu yang disebut dengan limit. Sekarang kita masuk yang kedua, fungsi. Nah, apa itu fungsi? Nah, kan gitu. Kalau tadi limit, sekarang kita bicara fungsi. Seringkali kita jumpai, ya, ada hubungan antara satu objek dengan objek yang lain. Misalnya kita sajalah. Ya. Saya dosen, Anda mahasiswa. Apa hubungannya? Hubungannya ada di matematika dasar. Karena walaupun banyak dosen di fisika ini, belum tentu berhubungan dengan Anda, kan gitu. Karena kita berhubungan dengan matematika dasar. Nah, itu. Maka ada variabel di situ. Nah, hubungan itu di dalam matematika disebut dengan relasi. Ya, ini hubungan disebut dengan relasi. Nah, relasi ini harus menggambarkan hubungan antara anggota dari satu kumpulan objek dengan anggota dari kumpulan objek yang lain. Ya, nanti saya gambarkan. Ya. Nah, relasi tentu harus punya syarat tertentu. Ya, tadi kalau Anda mau metehan misalnya, ya, tapi jangan dulu ya, baru semester 1 ya. Ini syaratnya harus punya unsur-unsur yang sama gitu. Ketertarikan yang sama gitu ya. Ketertarikan dalam mata pelajaran matematika dasar ya, misalnya begitu ya. Nih. Harus dalam objeknya. Nah, syarat itu disebut dengan fungsi. Ya mudah ya menerjemahkannya. Nggak usah lah kayak bahasa-bahasa yang sulit gitu ya. Jadi fungsi itu adalah relasi ya, syarat dari suatu hubungan ya, yang bisa menghubungkan satu kelompok dengan kelompok yang lain disebut dengan fungsi. Ya. Nah, bahasa sederhananya matematikasnya seperti ini. Oh ini, ini dia. Kalau Anda sulit membacanya, nggak usah dibaca lah ya. Nih, inilah yang disebut dengan fungsi. Ini ada namanya domain. Domain itu daerah asal dari fungsi. Katakanlah X. Ini anggotanya 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian ada daerah akhir, rank. Ya. Nih, rank. Ini daerah akhir. Kalau X terhubung langsung dengan daerah ini terhubung 1, ini terhubung X yang ini terhubung ke sini, X yang ini terhubung. Loh ini kok sama Pak? Bukan satu-satu. Kan definisinya semua anggota kelompok domain terhubung dengan semua anggota kelompok range. Ini terhubung semua ya, tidak ada yang tidak terhubung. Maka hubungan ini disebut dengan fungsi. Ya, ini disebut dengan fungsi. Jadi fungsi itu adalah penghubung semua anggota kelompok domain dengan semua anggota hasil atau range. Ya, itu disebut dengan fungsi. Contoh, mesin seperti ini. Ya, mesin. Ini fungsi itu mesin. Ya. Kita itu fungsi. Kita, manusia, itu fungsi. Nanti kalau Anda belajar termodinamika, sering saya katakan, manusia adalah fungsi. Karena apa? Kalau Anda masukkan nasi ke mesin ini, keluarnya apa? Apa keluarnya? Ayo, yang makan tadi pagi. Bisa nasi. Hah? Ya macam-macam, Pak. Ya walaupun masuknya ini ada sate, ada nasi padang, Pak, ada lontong tunjang, Pak. Nanti keluarnya ya itu juga kan. Sama keluarnya, Pak.
Itu fungsi, manusia itu fungsi. Ya. Karena apa? Menghubungkan antara input dengan output. Nah, enaknya begitu. Jadi mesin ini disebut dengan fungsi. Nah, kenapa mesin itu bisa berfungsi? Kan kadang-kadang begitu tuh. Pak, motor saya mati. Ya karena motornya tidak bisa berfungsi. Kan gitu. Karena tidak bisa mengubah premium menjadi tenaga. Nah, itu. Jadi ketika variabel X ini dirubah menjadi Fx, maka ini disebut dengan fungsi. Nah, itu bahasa sederhananya. Oke, saya next saja. Nah, ini misalnya, ini kita lihat. Ya. Katakanlah saya punya fungsi Gx, di mana fungsi Gx itu adalah X kuadrat, ini variabelnya, matematikanya. Tapi saya berharap sih tidak. Anda jangan memahami matematikanya ya. Kalau Anda langsung memahami matematikanya itu nampaknya pusing gitu, gimana gitu. Tapi kalau konsep dasarnya bisa dikuasai, yang gambar yang ini insya Allah akan mudah. Contoh misalnya, Gx sama dengan X kuadrat. Contoh ini, 0. Hubungannya dengan Gx apa? Ya dimasukkan. 0 kuadrat sama dengan 0. 1. Masukkan. G1, masukkan sini. 1 kuadrat, ya 1. Ya. Kemudian negatif 1. Negatif G negatif 1, ya, ini G negatif 1 sama dengan, tinggal masukkan aja, negatif 1 kuadrat. Hasilnya negatif dikuadratkan ya 1. Nah ini, jadilah ke sini dia. 2, masukkan sini 2. 4. Negatif 2, masukkan sini 4. Ya. Jadi semua nilai yang ada sisi domain terhubung langsung dengan hasil oleh fungsi Gx sama dengan X kuadrat. Inilah yang disebut dengan fungsi. Ya. Next. Ya. Nah, kadang-kadang ya, orang menyebut domain dan rank ini menjadi variabel independen dan variabel dependen. X ini disebut dengan independent variable atau variabel bebas. Y-nya, Y yang merupakan hasilnya, itu kadang-kadang disebut dengan dependent variable atau variabel terikat. Kenapa disebut variabel terikat? Karena dia terikat oleh nilai X. Ya, jadi kadang-kadang menulisnya ini bisa boleh juga begini, Y sama dengan X kuadrat. Itu sama dengan ini. Kadang-kadang ini boleh ditulis dengan ini. Ya, tergantung ininya. Oke. Ini saya skip saja, karena tadi sudah. Ya, ini ya. Ini yang saya jelasin tadi. Y itu bisa juga ditulis sebagai Fx. Oke. Ini saya skip. Nah, ada beberapa operasi yang melibatkan fungsi. Ya. Di buku kita itu ada. Ya. Ini ada operasi pada fungsi. Ya. Ini simpulannya saja. Ada penjumlahan, ya. Ada nanti di situ pengurangan, ada perkalian.